Shalom, kita bisa jumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini. Dalam anugerah Tuhan, kita bisa jumpa walau hanya melalui online. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kita. Dan mari sama-sama kita arahkan hati kita, mohon pertolongan dan anugerah Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu yang memimpin dan menyertai kami, yang memberikan kehidupan kepada kami sampai saat ini. Dan kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini, biarlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Shalom semua, kita senang sekali bisa berjumpa lagi melalui online di ibadah ini. Dan bagaimana saudara-saudara? Saya berharap bahwa kita semua keadaannya baik gitu ya. Dan saya percaya bahwa kita semua juga tetap merasakan kasih Tuhan. Maka saya ingin mengajak kita semua untuk naikkan satu pujian, Allah sumber kuatku, untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya, samanya. Sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya, samanya. Ya, puji Tuhan karena kita bisa memiliki Tuhan yang sangat berkuasa. Dan meskipun di masa yang penuh dengan pergumulan ini, kita tahu bahwa Tuhan kita selalu menjaga kita. Apalagi melalui kisah Paskah ini kita tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita, selalu berada bersama dengan kita. Itulah kasih yang luar biasa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Walau ku harus berjalan
dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena besar setia-Mu. Dan sungguh kasih-Mu begitu besar yang rela berkorban bagi kami. Sebagai balas kasih kami, kiranya Bapa yang menolong kami. Ajar kami, agar kami tahu bagaimana harus hidup sebagai umat-Mu Bapa. Ajar kami untuk berjalan di jalan-Mu Bapa. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti.
Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Shalom. Baik, kita sama-sama akan renungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Dan ayat 36 sampai 49. Lukas 24 ayat 1 sampai 12 dan 36 sampai 49. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu,
Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Puji Tuhan, saudara, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara, siapa yang tidak pernah lupa? Saya kira semua kita pernah mengalami apa yang namanya
lupa. Para murid juga lupa. Mereka lupa. Dicatat dengan jelas oleh Alkitab bahwa mereka lupa. Lupa dalam dalam kamus bahasa Indonesia berarti lepas dari ingatan, tidak dalam pikiran. Arti yang kedua, tidak teringat. Ketiga, tidak sadar atau tidak tahu akan keadaan dirinya atau keadaan sekelilingnya. Saudara, para murid sungguh-sungguh lupa. Kenapa mereka bisa lupakan firman Tuhan yang Tuhan sudah pernah katakan kepada mereka sebelumnya? Dicatat oleh Alkitab, mereka sama sekali tidak ingat. Mereka lupa apa yang Tuhan sudah pernah katakan kepada mereka, bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Saudara, para murid kompak mereka lupa. Tapi puji Tuhan saudara, firman Tuhan berkata dalam mulai ayatnya yang ke-8 dikatakan, ya sebelum itu mereka lupa akan firman Tuhan, janji Tuhan bahwa akan bangkit pada hari yang ketiga. Sampai pada waktu Tuhan sudah datang, mereka malah mengira hantu. Bayangkan, Tuhan jadi dikira hantu. Karena mereka lupa. Akibat dari mereka lupa. Artinya fatal sekali. Karena mereka lupa akan janji Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena mereka fokus kepada masalah yang baru saja mereka lewati. Itulah mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana guru yang mereka kasihi, yang mereka cintai, yang mereka mengharapkan begitu hal-hal yang besar yang secara dunia akan ada, tapi semuanya itu berbeda. Mengapa? Karena akhirnya Tuhan Yesus dihakimi, Tuhan Yesus dihianati, bahkan Tuhan Yesus disiksa sampai mati di atas kayu salib. Itu membuat para murid lupa. Mereka mengurung diri sampai 3 hari. Dan pada hari yang ketiga para wanita ini pergi. Dan setelah wanita ini pergi, baru di sana ada sesuatu yang kabar berita yang lain. Tetapi saudara, lupa membuat para murid akhirnya Tuhan dikira hantu. Tetapi luar biasa anugerah Tuhan. Dikatakan Roh Kudus menolong mereka untuk ingat kembali. Dalam ayatnya, ya mulai ayatnya yang ke-6. Tetapi kedua orang itu maksudnya para malaikat, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi setelah disampaikan firman Tuhan itu kembali, baru mereka ingat. Bahkan dalam ayat 45 lebih dipertegas saudara. Lalu Ia, Tuhan, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya memang para murid sama seperti kita yang bisa lupa. Namun Roh Kudus itu akan menolong untuk mengingatkannya kembali. Di sini saya mengambil satu pelajaran bahwa saudara,
Di dalam kehidupan kita, semua kita ada masalah. Dan terkadang masalah itu bisa membuat kita menjadi lemah, tak berdaya. Tetapi berbahagialah kita jika kita selalu baca dan renungkan firman Tuhan. Mengapa? Karena di saat-saat yang susah itulah Roh Kudus yang akan mengingatkan firman Tuhan bagi tiap-tiap kita, yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kita jalan mana harus kita ambil, kemana harus kita melangkah. Roh Kudus akan menolong kita. Berbahagialah kita yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita. Seperti kata firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah kita suka terus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selanjutnya, setelah wanita-wanita melihat kubur kosong, wanita-wanita itu kita tahu dalam ayatnya yang ke-10, di sana disebutkan wanita-wanita itu adalah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka. Artinya pada waktu itu mereka bersama-sama sekelompok wanita pergi. Tetapi sesampainya di sana mereka begitu kaget karena kubur kosong. Tetapi puji Tuhan, ada malaikat Tuhan yang berkata, Yesus sudah bangkit. Saudara, kata kebangkitan itu membuat para wanita ini luar biasa bersemangat. Dan akhirnya mereka juga dengan semangat itu menyampaikannya kepada 11 murid. Ya, tadinya 12 ya. 12 murid Yesus, tapi menjadi 11. Mengapa? Karena Yudas sudah tidak ada lagi. Mereka dengan semangat menyampaikannya kepada para murid. Tapi bagaimana reaksi para murid, saudara? 11 murid itu berkata, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11, dikatakan tetapi bagi mereka, bagi para murid, 11 murid itu, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Oh, sedih banget ya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh para wanita tidak dipercaya oleh para murid. Ya, nggak usah kita bahas lah itu ya. Karena tentu situasi yang masih menyelimuti para murid tentunya, sehingga bagi mereka perkataan itu tidak ada artinya apa-apa, omong kosong. Tetapi saudara, kita lihat selanjutnya ayat 12. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa Petrus dan murid-murid yang lain, Yohanes dan murid-murid lain yang sudah bersembunyi 3 hari lamanya, tiba-tiba mendengar Yesus sudah bangkit, kubur kosong, Yesus sudah bangkit, dan dikatakan oleh Alkitab mereka berlari, mereka cepat-cepat pergi. Artinya mereka berlari pergi ke kubur itu. Mengapa, saudara? Di sini bisa banyak tafsiran. Tetapi yang jelas bagi saya, kata Yesus bangkit itu memang membuat sesuatu kekuatan tersendiri bagi para murid. Yesus sudah bangkit.
Dan ini juga buat saya sesuatu yang luar biasa. Mengapa saudara? Karena inilah persoalan yang paling besar bagi kita umat manusia. Yaitu Yesus bangkit, artinya Yesus sudah kalahkan maut. Ini persoalan manusia yang sangat rumit, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan. Makanya firman Tuhan berkata, kalau di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mengapa demikian? Karena Yesus bangkit. Saudara, kita sungguh bersyukur karena Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Makanya kita hidup, dikatakan mati sekali tetapi hidup 2 kali. Wah, ini luar biasa ya. Mati sekali tetapi hidup 2 kali. Artinya hidup yang sekarang ini kita miliki, nanti kita akan mati. Tetapi sesudah kita mati, kita akan hidup lagi selama-lamanya. Mengapa? Karena itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan janji firman Tuhan jelas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa saudara. Puji Tuhan. Karena Yesus bangkit. Karena itu para murid yang tadinya takut, yang tadinya bersembunyi, yang tadinya mengurung diri, keluar. Bahkan kalau kita lihat akhir hidup para murid, mereka memberi diri mereka untuk memberitakan Injil sampai mereka juga mati syahid. Mengapa? Karena Yesus bangkit. Suatu berita yang luar biasa. Saudara, hari Natal sih orang nyanyi, "Joy to the world, the Lord has come." Nah saudara, harusnya kita nyanyi seperti ini pada waktu Yesus bangkit. Harusnya joy to the world. Karena apa? Yesus bangkit. Saudara, mari kita sama-sama sungguh bersyukur. Berita kebangkitan Tuhan Yesus harus didengarkan oleh banyak orang. Mengapa? Karena itulah yang membawa semua kita jaminan keselamatan yang pasti karena Yesus bangkit. Amin. Biarlah Tuhan menolong kita. Firman Tuhan berkata mulai ayat 45 sampai dengan 49 berkata, "Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan semuanya ini. Dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Perintah selanjutnya Tuhan setelah kebangkitannya, jadilah saksi. Saksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itulah jaminan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya dan bagi semua manusia yang sungguh membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Biarlah Tuhan menolong semua kita. Rajin baca firman Tuhan, terus giat baca firman Tuhan. Karena di kala masalah ada, di sana Roh Kudus akan mengingatkan dan menolong kita. Dan ingatlah, Yesus sudah bangkit. Dia sudah kalahkan maut. Semua persoalan kita sudah diselesaikan oleh Tuhan.
Maut saja dia kalahkan, apalagi persoalan-persoalan kita yang lain. Beritakan kebangkitan Tuhan, karena dunia membutuhkan berita Yesus bangkit untuk mengasihi saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau bangkit. Tuhan Yesus, Engkau bangkit. Terima kasih Tuhan. Luar biasa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Kau sudah kalahkan maut. Sehingga jaminan keselamatan bagi setiap kami jelas Tuhan. Bukan kira-kira. Bukan kalau itu bisa terjadi. Tetapi Tuhan, itu jaminan yang pasti. Karena Yesus sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong semua kami. Baik kami yang sama-sama saat ini beribadah melalui online ini, ataupun orang di sekitar kami yang belum jelas akan keselamatan bagi mereka. Biarlah saat ini bagi kami menjadi satu kesempatan untuk memberitakan bahwa dalam Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan karena Yesus sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kekuatan seperti kepada kami seperti para murid yang akhirnya berani memberitakan Yesus bangkit. Sehingga kami pun menerima dampaknya, boleh percaya kepadamu. Karena mereka semangat dalam melayani, semangat dalam memberitakan Injil. Biarlah kami yang sudah menerima itu juga, kami mau beritakan kepada orang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, puji Tuhan karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dan mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Allah Yehova. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Allah damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh,
Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, banci keselamatan, Yehova Shalom, sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, banci keselamatan, Yehova Shalom, sang damai, Yehova Shalom, sang damai, Yehova Shalom, sang damai. Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati untuk menebus dosa-dosamu, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.